Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengklarifikasi ya cerita horor KKN di Desa Penari. Ini adalah pengakuan saya yang kemarin baru saja KKN. Memang ini bukan di Desa Penari, tapi ini adalah di Desa Jati Kalang di daerah Krian Sidoarjo. Waktu itu bulan kemarin saya KKN di sana selama 1 bulan dan banyak sekali kejadian mistis yang saya alami. Memang KKN adalah kuliah kerja nyata yang kita semuanya adalah mahasiswa yang dituntut untuk hidup mandiri. Selama di sana memang setiap malam pertama ini ya, saya merasakan aura-aura yang mungkin tidak seperti biasanya. Pertama kali masuk base camp itu di sebuah rumah kontrakan kosong yang kepala desanya itu memang menunjukkan lokasi ini memang sering dikontrakkan oleh beberapa orang. Cuman dengar-dengar dari kata-kata atau cerita dari tetangga, rumah itu dulunya adalah bekas penggalian mayat-mayat PKI ya, mayat-mayat pada saat kerusuhan G30 SPKI. Nah, awalnya sebelum mendengar cerita itu, ya teman-teman kami juga enjoy biasa saja di sana. Tetapi pada saat seorang warga menceritakan tentang hal itu, keadaan base camp menjadi berubah. Pada saat malam Jumat itu ya, pada saat saya tidur memang sering terdengar suara-suara aneh, semacam ada suara tangisan seorang perempuan yang memang sekitar jam 12 malam. Tidak hanya saya yang mendengarkan, tetapi teman saya namanya Farid itu juga mendengarkan suara tersebut ya. Memang sangat menyeramkan sekali. Dan memang ini kejadian KKN, kejadian horor dan mistis tidak hanya terjadi di Desa Penari saja, di Desa Banyuwangi, tetapi pasti mahasiswa yang KKN pasti mempunyai cerita tersendiri. Seperti saya ini, saya juga merasakan aura mistis ya di daerah basecamp tersebut, tepatnya di Desa Jati Kalang, Krian Sidoarjo. Nah, berhubung juga basecamp saya ini letaknya itu tidak jauh dari sebuah makam desa. Jadi makamnya ini unik, memang antara makam dengan basecamp ini sangat dekat sekali dan dekat dengan rumah-rumah warga. Dan pada suatu hari itu ada orang yang meninggal, baru 1 hari dikubur di sana. Itu memang auranya berbeda ya. Teman saya itu mau ada kegiatan bimbingan belajar ke Balai RW, akan tetapi pada saat melintasi kuburan itu bulu kuduk saya itu merasa merinding ya, kayak ada semacam makhluk halus yang mungkin bersandar di pundak saya pada saat saya membawa motor sendiri. Itu kejadian pada saat jam 9 setelah saya mengisi bimbingan belajar di Balai RW yang letaknya itu memang jauh. Saya melewati sebuah persawahan dan di sana di pinggir jalan ada sebuah makam. Makamnya tidak cukup besar ya, makamnya ya makam kecil, karena makam di Desa Jati Kalang ini ada 2, ada yang makam besar, ada yang makam kecil. Berhubung saya melewati yang makam kecil dekat dengan basecamp saya. Nah, pada saat itu memang saya merasa mencium bau wangi melati yang sangat menusuk ya. Kalau biasanya saya jalan boncengan sama teman saya itu biasa saja, tetapi pada saat itu memang kondisinya ya remang-remang dan pada saat melintas itu seperti ada bayangan putih yang cemleret itu ya, sekilas saja gitu ya. Nah, maka dari itu pada saat rapat jam 10 malam, biasanya teman-teman rapat itu jam 10 malam sambil begadang minum kopi. Nah, si Benny, temanku Benny itu ada kejadian yang sama juga pada saat melintasi makam itu. Jadi dia itu ada
sama seperti yang saya ceritakan, memang sering mencium bau wangi melati yang sangat menusuk di hidung ya. Ya sekitar jam 9 juga pada saat itu. Nah, setelah kita bercerita antara Farid, Beni dengan saya di sebuah base camp, maka terjadi kesimpulan bahwa memang KKN di Desa Jatikalang ini sangat angker teman-teman semuanya. Maka dari itu banyak sekali cerita mistis dan horor pada saat kalian KKN, mungkin di sebuah desa yang sangat terpencil, kita tidak tahu. Ada yang di Banyuwangi, ada yang di Bondowoso. Di sana memang tempatnya, markasnya para jin ya. Di alas purwo itu banyak setannya. Maka dari itu wajar saja cerita KKN di Desa Penari yang sekarang viral di media sosial menjadi bahan perbincangan, karena saya juga mengalami kisah-kisah mistis pada saat KKN. Selama 1 bulan tersebut ya memang ada kejadian mistis juga, ya ini teman saya perempuan namanya Fitri ya. Namanya itu Fitri. Pada saat dia, kalau WC-nya itu kan terpisah antara kontrakan dengan, kalau kamar mandinya itu kan terpisah ya, tidak menjadi satu ruangan. Jadi kita harus keluar dulu dari base camp, dan di sana ada sebuah kamar mandi, ya ada toiletnya, ada kamar mandinya. Tapi itu dekat dengan sungai yang mengalir di selokan ya, kayak semacam halaman, tapi halaman kosong yang sudah banyak rumputnya, sudah nggak terpakai. Nah, si Fitri ini sekitar jam 5 atau jam 4. Saya tidak tahu, mungkin dia lagi mandi wajib atau mandi apa, saya tidak tahu. Sekitar jam 4, jam 5 itu dia sudah kamar mandi duluan, karena wajar lah kalau di base camp itu kan ada sekitar 10 anak ya, 10 orang. Kalau kita mandi itu harus gantian, siapa yang paling dulu dia yang paling dapat kamar mandi. Kalau saya biasanya itu ya ngantrinya ya agak lama, jadi ya saya mandinya mungkin jam 6, jam 7 seperti itu. Nah, si Fitri ini sebelum subuh ini ya, sekitar jam setengah 5 atau jam 4 ya, dia itu mandi di sebuah toilet yang di dekat semak-semak. Ada kejadian mistis yang dia ceritakan. Tidak tahu ya, pada saat dia ingin ke sana itu terdengar suara orang mandi, padahal sebelumnya itu tidak ada orang di sana. Dikiranya Fitri itu yang mandi itu Vina. Terus pada saat dia mengantri, tiba-tiba pintu toilet itu buka sendiri. Tidak tahu entah kemana, tiba-tiba buka sendiri. Lalu Fitri lari ke base camp, tanya sama si Farid, ini toilet yang mandi siapa, kok jam segini sudah ada yang mandi, biasanya kan saya duluan. Dia tanya kepada Farid, alah mungkin Vina. Ternyata pada saat dilihat, Vina masih tertidur kemulan sarung ya. Nah, ini siapa ini yang mandi di sana? Teman-teman semua kaget. Kita tidak tahu siapa yang mandi di sana ya. Pada saat si Farid sama si Beni, kalau saya ini masih tidur ya, saya hanya mendengar sayup-sayup mereka ngomong atau bercerita. Saya masih tertidur dan malas-malasan di base camp. Bukan, tetapi Farid dan Beni memberanikan diri untuk mengantar Fitri ke kamar mandi. Dan ternyata teman-teman guys, tidak ada orang sama sekali di sana. Dan anehnya itu pintunya itu terbuka sendiri tanpa ada angin pada malam itu, pada saat Fitri itu mau mandi. Nah, kejadian juga pada saat mau maghrib ya, si Farid ini mau mandi, ini juga sama. Padahal base camp ini kan ada piketnya ya. Si Farid ini pada saat itu ya memang piket sendirian, tidak ada orang sama sekali di base camp, karena kita juga lagi ada penelitian atau interview ke kampung-kampung untuk mendata para masyarakat yang tinggal di sana seperti itu. Kami semua survei tidak ada orang, hanya ada Farid saja di base camp. Dia itu lagi mandi teman-teman. Dia itu lucunya lagi mandi. Pada saat mandi, dia itu mendengar suara ketukan di toilet itu, tok 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 seperti itu. Pas dibuka, ya itu gak ada orang.
Katanya si Farid itu mandi nggak sampai sabunnya itu sudah keluar, karena ya itu takut dikiranya ada orang yang mengantri, ternyata tidak ada. Dia juga ingat kalau teman-teman itu lagi survei di perkampungan. Nah, memang banyak sekali kejadian mistis, dan teman saya si Beni itu sering kali guys, pada saat tidur malam Jumat ini orangnya itu kayak ketindihan ya, tidak tahu entah itu ditiduri genderuwo atau apa itu. Dia mau bangun itu sulit, kayak merasa tertekan gitu ya. Dia cerita seperti itu. Kalau saya sendiri juga pernah tidur itu seperti tidak bisa bangun, padahal saya tidur itu sekitar jam 12 malam itu baru tidur. Jam 1 kejadiannya itu saya tidak bisa bangun sama sekali, seperti nafas itu ada yang menutupi ya. Memang tidak hanya di KKN di Desa Penari saja, di semua tempat itu pasti ada penunggunya guys. Karena sebelum kita datang atau bertamu ke sebuah rumah atau sebuah kontrakan baru, paling tidak Anda mengucapkan assalamualaikum atau pamit terlebih dahulu kepada orang yang ada di dalam. Meskipun tidak ada orangnya, semua tempat itu pasti ada jin dan makhluk halusnya. Maka dari itu, viralnya kisah KKN di Desa Penari ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus bisa sopan pada saat kita berada di tempat yang memang kita tidak pernah jumpai. Karena itu memang selalu Anda harus bisa menjaga diri, membaca sholawat, membaca ayat kursi dimanapun Anda berada. Oke guys, tetap subscribe channel YouTube Aan Hunefi dan jangan lupa ikuti perkembangan terbaru video-video saya, dan semoga cerita ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa.